Selamat hari Senin, Sobat Balcipak. Hari ini kita akan membahas tentunya minggu ini bagaimana pertandingan-pertandingan di Liga Eropa yang menurut saya juga sangat menakjubkan. 2 minggu ke belakang ini, baru awal musim sepertinya dengan pertandingan ini menghadirkan beberapa pertandingan yang sangat seru lah ya. Enak banget lah nontonnya akhir-akhir ini. Ya mungkin sebagai insan sepak bola, sebagai penonton bola yang dari dulu, jadi weekend itu sangat ditunggu-tunggu untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan khususnya di Liga Eropa ya tentunya. Tentu saja yang pertama saya akan membahas tim saya sendiri. Jelas apresiasi sekali minggu ini Milan menampilkan pertandingan yang sangat seru. Menurut saya sangat enak banget dilihat. Apresiasi kepada Christian Pulisic yang udah berhasil mencetak 2 gol kemarin melawan Udinese, sama dengan dia memberikan 1 assist. Nggak tahu ya, itu kayaknya dari terjadinya gol itu tuh sepertinya tidak mengenai kakinya Pulisic sih, tapi dianggap kalau di Serie A kalau tidak salah itu bahwa kaki Pulisic tuh sudah mengenai bola dan akhirnya dapat bolanya didapetin sama Fofana dan akhirnya gol. Jadi yang akan saya bahas adalah bagaimana perkembangan Milan sejauh ini, walaupun kemarin karena Allegri kena suspend ya, karena pertandingan sebelumnya Allegri terkena kartu merah karena protes. Memang pertandingan minggu sebelumnya itu terjadi beberapa kontroversi dari wasitnya. Jadi Massimiliano Allegri jadi akhirnya kena kartu merah dan minggu ini dia tidak ikut mendampingi walaupun berada di tribun. Bagaimana pertandingan Milan melawan Udinese ini, menurut saya memang benar-benar secara pertandingan udah mungkin dikit lagi 100% udah sangat matang lah. Paling kelemahan-kelemahan itu udah hampir nggak ada. Belum lagi nanti misalnya nih emang mereka menambah kayak ada Ardon Jazari itu lagi cedera, terus ada Rafael Leao juga yang belum bisa main sampai saat ini. Itu kelihatannya untuk kedepannya Milan akan lebih ya bisa dibilang 100% lah, minimal bisa bersaing untuk mendapatkan Scudetto tahun ini. Yang patut kita apresiasi yang dari awal saya bilang yaitu Christian Pulisic. Kemarin dia sempat dicadangkan dan minggu ini akhirnya dia main start dari awal gitu ya. Dari awal itu udah beberapa tembakan melalui Christian Pulisic, terus ada Santiago Giménez juga. Lagi-lagi Santiago Giménez gagal menciptakan 1 gol di pertandingan ini, tapi tidak apa-apa. Sebegitu apresiasinya sebelumnya, standing ovation buat dia. Sebelumnya juga di pertandingan ini Allegri juga terus menyemangati bagaimana dia untuk selalu survive lah istilahnya buat menciptakan berapa gol, karena mengingat musim ini dia sama sekali belum ada gol. Kemarin di pertandingan jeda internasional ada gol 1 di pas Meksiko lawan apa gitu ya. Terus untuk Christian Pulisic sekali lagi saya apresiasi karena emang dia dari awal kedatangan sampai saat ini mereka Christian Pulisic itu mungkin dia hampir satu-satunya pemain yang benar-benar konsisten sejauh ini, bareng sama Rensder juga kemarin ya. Dan dari golnya, wah itu keren sih, gila sih. 2 jempol juga buat Adrien Rabiot. Dari awal dia sudah di starting sama Allegri, dia sebegitu percayanya sama Rabiot sehingga kemarin ngasih asisnya tuh keren banget sih. Kita nggak kebaca kayak gitu, tiba-tiba langsung dari samping pop gol, enak banget liatnya. Kalau kayak Fofana mungkin ya ada sisi keberuntungannya, tapi overall ya sejauh ini emang gelandang AC Milan tuh patut diperhitungkan. Ada beberapa komentar dari kayaknya bukan mantan pelatih, kayak gurunya Massimiliano Allegri itu ngomong bahwa lini tengah AC Milan tuh sangat mengerikan gitu. Ada Rabiot, ada Modric, ada Samuel Ricci juga, walaupun dia di bench terus, tapi setelah dia main dia membuktikan bahwa dia patut main. Terus ada lagi Ardon Jazari yang masih cedera, ada Loftus-Cheek udah agak lumayan, ada Fofana juga.
saatnya sekarang Milan mempertahankan beberapa gelandangnya yang ya janganlah ya dijual-jual lagi. Udahlah, kalau emang mereka udah bagus, kenapa harus dijual-jual? Kadang udah diperpanjang kontrak malah ternyata ya kemudian ada yang nawar, apalagi sekelas klub-klub monster keuangan kayak City, Barca dan segala macam, akhirnya dijual juga. Istilahnya tergiur lah sama penawaran-penawaran mereka. Terus di sisi lini back, aduh keren sih, keren. Trio ini kayaknya mengingatkan kembali kita pada eranya Pierre-Kalulu sama Tomori di tengah ya. Sekarang ada 3 back kita yang apresiasi juga, Pavlovic, Gabbia sama Tomori. Dan sama polanya kayak minggu kemarin itu, De Winter dimainkan sebagai pengganti si Pavlovic. Bartesagi mungkin selama Estupinan masih on fire kayak gini kayaknya belum tergantikan lah ya. Gokil sih. Kemarin gol pertamanya itu, gol Pulisic yang pertama itu berkat dari atas kontribusinya Estupinan. Gokil, semoga bisa menggantikan sosok Theo Hernandez sejauh ini. Gokil. Di kanan Tomori udah kayaknya memang udah bagus dia ya. Lagi dan lagi apresiasi untuk selanjutnya yaitu kepada Alexis Salamaker. Duh, orang itu on fire banget, gila. Gila sih itu, gila. Dari awal dia main kembali lagi ke Milan dan isu-isunya dia akan perpanjang kontrak ya, semoga. Mungkin nggak adanya Leo dengan adanya Salamaker itu udah sangat membantu sekali. Duet kiri kanannya itu ada Pulisic sama Salamaker, wah itu gokil sih, udah bagus banget. Terus Rabiot yang ala-ala jadi IMF-nya, wah itu keren sih. Di tengah ada Fofana sama Modric. Ya mungkin sejauh ini apresiasi lah untuk minggu ini, semoga semakin konsisten ke depannya bagaimana Milan bisa mencapai, ya syukur-syukur lah sekali lagi bisa main di UEFA Champions League lagi lah tahun berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas beberapa pertandingan besar lainnya, di antaranya di Liga Inggris yang seru juga kemarin ada MU lawan Chelsea. Aduh, sangat disayangkan di menit awal kiper Chelsea harus kena kartu merah, dan akhirnya di penghujung pertandingan juga Casemiro juga mendapatkan kartu merah. Tapi wah seru sih itu, gila. Gokil. Ya, saya lihat sih kayak di berita di sosmed itu seolah-olah MU itu udah kayak berasa juara Liga Champions gitu ya, karena emang mungkin akhir-akhir ini MU itu jangankan buat menang, imbang pun susah banget kayaknya ya. Jadi heboh banget lah fan-fan MU, nggak tahu itu cuman konten lagi-lagi ya mungkin sekarang MU itu cuma jadi bahan konten aja, atau fan yang bener-bener ngefans sama dia dari dulu paling udah pasrah dengan permainan MU kayak gimana ya terserah gitu ya. Terus malam ada Manchester City melawan Arsenal juga berakhir imbang ya kan. Ada Inter akhirnya menang juga, ada gol bunuh diri di lawan timnya Bang Ijes juga. Terus Juventus kemarin baru dipuji minggu kemarin, malah imbang ya lawan Verona. Semoga juga bisa tumbang lah. Terus di liga-liga lainnya ya yang masih konsisten yaitu Real Madrid juga masih menang ya kan. Terus ada sisa-sisa pertandingan Liga Champions kemarin ada Napoli lawan City, oke. Akhirnya kalah. Ya memang nggak imbang sih ya. City lawan Napoli masih kayaknya gapnya masih agak terlalu jauh untuk di Eropa ya. Ya mungkin itu aja secara singkat ulasan-ulasan minggu ini. Buat kalian yang mau nonton reviewnya ya sangat banyak ya, bisa dilihat, diketik Google apapun itu Premier League juga akan muncul beberapa pertandingan di Serie A dan segala macamnya. Untuk liga-liga lain menurut saya kurang enak lah dibahas. Di Liga Jerman ya cuman ada monster-monster itu aja, Dortmund, Munchen dan segala macamnya. Terus di Perancis apalagi ada PSG dan lain sebagainya. Mungkin itu aja untuk hari ini. Semoga sepak bola ini menjadi sesuatu tontonan yang menarik. Benar kata Coach Justin, bagi saya juga pribadi, kalau sepak bola itu bukan sekedar menang atau kalah, tapi setidaknya menampilkan pertandingan-pertandingan yang seru buat ditonton. Jadi kita yang rela begadang, kita rela ini tuh jadi nggak sia-sia gitu loh nonton pertandingan tuh ya. Nggak cuman menang, siapa yang menang kalah ya pasti ada ya. Tapi yang lebih penting menurut saya memang entertainernya, bagaimana menampilkan sepak bola itu tanpa ada embel-embel segala macamnya. Kalau dulu nggak ada VAR jadi kontroversinya banyak, tapi itu yang bikin sepak bola itu malah seru buat ditonton gitu loh. Mungkin itu aja untuk minggu ini.